Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qaid fiha khairun nal qaim wal qaim fiha khairun nal masi wal masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Wastinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena manusia itu budak dari kebaikan. Al-insan abdul ihsan. Maka dibutuhkan legowo. Orang-orang baik itu juga harus baik. Wasinaul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, berbuat kebaikan kepada orang baik maupun orang yang tidak baik. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan kitab Sahih itu luar biasa, orang yang baik. Kemudian dia berjanji malam ini mau sedekah. Lalu sedekah itu dikasihkan kebetulan kepada zaniyah, kepada orang yang kurang baik. Geger. Karena orang baik kok bersedekah sama orang yang kurang baik. Suddiko ala zaniyatin. Ada yang baca tasoddako ala zaniyatin. Setelah gunjingan belum selesai, malah dia sedekah lagi ke sarik. Sarik itu ya kira-kira maling atau copet. Geger lagi orang baik kok bersedekah sama copet. Ketika gunjingan itu belum selesai, malah dia bersedekah lagi sama al-ghani, orang yang kaya. Geger lagi kan sudah kaya kok disedekahi. Lalu di riwayat hadis sahih itu dijelaskan Allah ngapresiasi perilaku orang soleh ini. Lalu logikanya sampai perempuan tadi nakal karena nyari uang, maka dia tak uang supaya tidak nakal lagi. Sampai copet itu nyopet karena nyari uang, maka dia tak kasih uang supaya tidak butuh nyopet lagi. Sampai orang kaya tidak mau sedekah karena dia belum pernah merasakan nikmatnya dapat uang yang nggak usah kerja. Terus dia seneng. Terus dia akhirnya membayangkan orang lain juga seneng kalau tak kasih uang tanpa lewat apa? Kerja.
Artinya begini, jangan kira dulu semua orang soleh itu terus menciptakan komunitas soleh. Enggak. Orang soleh dulu itu punya hati besar untuk berkompetisi mengelola supaya juga simpatik di depan orang-orang yang tidak soleh. Sehingga di antara kelebihan Rasulullah SAW itu musuhnya saja percaya. Sehingga beliau disebut Al-Amin. Musuh-musuhnya itu kalau titip uang itu sama Nabi, karena Nabi itu Al-Amin, nggak mungkin khianat. Jadi semua cerita Nabi itu mesti dimulai dari ukuran itu musuhnya saja percaya. Karena Nabi terkenal tidak mungkin ingkar nopo janji. Ini penting saya utarakan dalam konteks Indonesia. Jadi dulu tradisinya orang-orang soleh itu yang ngelola orang yang macam-macam, supaya yang tidak soleh itu ikut soleh. Tapi yang jelas tidak memposisikan bermusuhan atau berhadap-hadapan. Ini penting menjadi kearifan bersama. Sehingga di kitab saya ini di beberapa riwayat disebut wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi di antara ciri utama orang-orang baik adalah berbuat kebaikan dengan siapapun atau kepada siapapun. Allah yang Tuhan saja menyikapi orang zalim itu pilihannya dua. Bisa Allah menyiksa, itu wilayahnya Allah karena dia yang Tuhan. Kedua, memberi tobat. Jangan-jangan kita menvonis dia buruk, kemudian ternyata Allah memberi tobat. Dulu orang-orang yang musuhi Rasulullah, yang kita kira su'ul khotimah, ternyata banyak yang akhirnya ashabu Rasulillah, menjadi sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dulu perang Uhud, Nabi kalah itu karena panglima mereka itu Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid itu masuk apa? Islam dan menjadi panglima yang luar biasa. Sayyidina Umar dulu musuhi sekali sama Nabi. Dan dia ketemu Nabi itu mau niat bunuh, tapi itu awal dari dia masuk Islam. Dia mau bunuh Nabi, terus ketemu temannya, kamu kemana? Saya nyari Muhammad, karena dia merusak agama kita, kata Umar. Tidak usah nyari Muhammad, adik kamu sekarang sudah ikut aliran. Ya, zaman itu disebut ikut agama Muhammad. Setelah ke adiknya, ternyata adiknya baca Quran sama suaminya, kemudian itu menjadi awal Islamnya Sayyidina Umar. Kita tidak pernah tahu. Awal Islamnya Umar itu setelah ingin mencari Nabi, ingin membunuh Nabi. Tapi ketemu temannya, terus diingatkan adiknya sudah Islam, dijemput, kemudian malah akhirnya dia masuk Islam. Khalid bin Walid itu dalam banyak khazanah disebut, dia masuk Islam itu karena melihat orang Islam kalah. Dia dengar-dengar, ya memang dengar, kalau Rasulullah itu pesan jangan pernah kamu keluar dari gunung. Setelah turun dari gunung, akhirnya orang Islam kalah. Itu Khalid bin Walid, terus dia awalu, kata beliau, pertama yang menjadikan saya Islam itu gara-gara peristiwa itu. Ini orang luar biasa. Sahabatnya saja kalau melanggar aturannya ditegur Allah, diberi sanksi. Apalagi orang lain. Terus dia kepikiran akhirnya masuk Islam. Jadi Mbak Mun berkali-kali bilang, Allah yang Tuhan saja, yang otoritas segala di tangannya itu, kemungkinan memperlakukan orang zalim itu bisa memberi tobat atau menyiksa. Kenapa kita semangat kita hanya membayangkan orang zalim itu disiksa, padahal bisa saja Allah memberi tobat. Begitulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melihat orang yang sangat buruk lah perilakunya sama Rasulullah. Nabi malah berdoa, wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doakan kaum saya ya Allah, karena mereka seperti itu karena tidak tahu. Jadi saya mohon ya merawat untuk kemajuan, merawat kemajuan untuk kemajuan itu ya kira-kira gitulah. Orang kalau hak kemanusiaannya tersampaikan, hak-haknya sebagai warga kesampaian, hak-hak sebagai warga negara juga kesampaian. Insya Allah disuruh atau diminta melaksanakan kewajiban juga mau. Kita tidak perlulah tahu urutannya, diberi haknya dulu baru diwajib-wajibkan, apa diwajib-wajibkan dulu baru diberi haknya. Itu nanti kalau debat terus selesai. Yang jelas saya mohon semuanya biasa mendengar. Saya sering ditanya, Gus kok jarang datang di rapat-rapat penting. Saya mesti bilang analogi gini, kalau ada menteri rapat ketahanan pangan, ya bagus. Tapi yang Pak petani-petani tidak usah rapat nanam padi, itu sudah di atas rapat. Karena barokahnya nanam padi otomatis ada ketahanan apa? Pangan. Daripada rapat terus tapi nggak pernah nanam padi. Ada rapat mempertahankan mazhab ahli sunnah wal jamaah, rapat terus. Saya tidak pernah rapat tapi baca kitab terus tentang ahli sunnah wal jamaah.
Tangi turu wis ngopi meneh. Jebule kopi ku enak. Lane wong alim muni kopi ku enak, iku ibadah. Mergo nglawan was-wase napa? Was-wase. Jadi Islam itu alam tadut tabi'ah al-basyariyah. Fitrah Allah allati fataran nasa napa? Sing nekah nembe harmonis iki didukung Islam wa min ayatihi satruse mawaddata warahmah. Sing pegatan niku pangeran nggih ngendikane wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saat rezeki kok pangeran maksudnya pegatan sing lanang itu dicukupi pangeran sing wedok dicukupi pangeran. Kadang sing wedok untuk bojo lanang luwih apik, sing lanang untuk bojo wedok sing luwih. Dadi harmonis itu didukung. Pegatan nggih dikek ruangan kula mboten nyari atau pegatan. Lho cerita mawon. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saat. Ini kok Islam. Bahkan dalam madhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun, dia istighfar 100 kali enggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafatkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Ya kan? Jadi orang kafir 70 tahun, wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali, dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah. Cara apa? Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Terima kasih sudah menonton.